Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sajida. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan role play strategi pelaksanaan kedua pada pasien risiko bunuh diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Teh. Pagi. Apakah benar ini dengan Teteh Widya? Benar? Betul ya. Apakah Teteh masih ingat dengan saya? Masih. Coba sebutkan namanya siapa? Perawat tidak? Betul ya, bagus, masih ingat. Bagaimana makanannya sudah dihabiskan? Kenapa belum? Nah, sebaiknya nanti harus dihabiskan ya, karena penting untuk memenuhi nutrisi yang Teteh butuhkan. Tapi tidurnya nyenyak? Alhamdulillah, hari ini sudah nyenyak ya Teh ya. Baik, Teteh, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang ya Teh, mengenai cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri. Apakah sudah dipraktekkan? Sudah, bagaimana perasaannya? Apakah membaik atau tidak? Lumayan. Bagus, gak apa-apa ya. Meskipun lumayan, berarti itu Teh ada peningkatan. Meskipun sedikit, tapi semoga selalu dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan juga ya Teh. Baik Teteh, di sini saya akan mengajak ngobrol Teteh lagi seperti kemarin, sesuai janji yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kita akan mengobrol mengenai cara berpikiran positif, mengetahui aspek positif yang dimiliki, dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga, yang bertujuan, agar kita mengetahui nih aspek positif yang Teteh miliki, bagaimana cara berpikiran positif, dan bagaimana cara menghargai diri Teteh. Waktunya sekitar 20 menit dan tempatnya di sini. Apakah Teteh bersedia? Bersedia ya Teh? Baik Teh, saya ingin bertanya kepada Teteh, apakah boleh? Apakah Teteh dulu pernah bekerja? Pernah Oh iya, pernah ya. Dulu pekerjaan Teteh sebagai apa? sebagai kuli pabrik. Apakah Teteh nyaman dengan pekerjaan Teteh? Tidak. Kenapa tidak? Saya dulunya ingin berkuliah mengambil jurusan seni, namun saya dipaksa oleh orang tua saya untuk bekerja. Dan beliau sering memaksa saya untuk memenuhi semua keinginannya. Baik, saya mengerti apa yang Teteh rasakan ya. Teteh, kalau boleh tahu, Teteh bekerja dari mulai kapan? Pada tahun berapa? Saya sudah bekerja selama 7 tahun. 7 tahun yang lalu ya. Oke, apakah waktu Teteh kecil, Teteh merasakan hal seperti ini? Iya, Ya, berat. saya sering dipaksa oleh orang tua saya untuk memenuhi kebutuhannya itu dari masa kecil. Oh iya, saya mengerti apa yang Teteh rasakan ya. Oke, Teteh kan kemarin kita sudah mengetes tanda gejala yang Teteh alami ya. Kemarin didapatkan 34 tanda dan gejala. Nah, coba sekarang saya akan tanyakan lagi tanda gejalanya. Mudah-mudahan terdapat penurunan atau tidak terdapat penurunan pun ada di tempat yang sama gitu ya. Kita mulai ya. Apakah Teteh masih merasa putus asa? Menghayal untuk bunuh diri? Apakah Teteh masih memikirkan strategi untuk bunuh diri? Apakah Teteh merasa gagal? Berpikir tidak berharga? Oke. Baik, hasil yang didapatkan, Teteh mendapatkan hasil 24 tanda gejala ya, yang berarti tanda gejalanya sudah menurun daripada hasil yang kemarin. Nah, bagus ya, itu merupakan peningkatan yang sangat bagus yang sudah Teteh lakukan. Baik, nah Teteh hari ini kita akan mengobrol mengenai aspek positif yang Teteh miliki dan bagaimana cara berpikiran positif dan bagaimana cara menghargai diri sendiri ya. Kemarin kan kita sudah melakukan cara mengontrol diri agar tidak bunuh diri ya, agar tidak beresiko bunuh diri. Nah, nanti di pertemuan yang ketiga, nanti kita akan membicarakan hal mengenai coping yang tepat diberikan untuk Teteh, dan yang keempat, bagaimana kita untuk mencapai impian yang realistis ya Teh ya. Baik, nah sekarang kita mulai mengobrol kita ya. Nah, Teteh, ada gak hal yang membuat Teteh bahagia? Coba sebutkan apa saja. Melukis. Oh, ternyata Teteh bisa melukis ya?
Apakah Teteh pernah sampai memiliki prestasi? Banyak. Wah, emang banyak. Coba sebutkan berapa? 2, 11. Wah, keren sekali, banyak sekali ya, 11. Nah, tidak semua orang bisa loh melukis, termasuk saya. Saya tidak bisa melukis. Nah, Teteh berarti Teteh mempunyai bakat ya dalam melukis ini dengan prestasi yang banyak. Berarti hasil lukisan Teteh pasti sangat bagus ya. Oke, nah Teh, melukis ini merupakan salah satu aspek positif yang Teteh miliki. Selain melukis, selain Teteh bisa melukis, Teteh memiliki prestasi melukis. Nah, aspek positif yang Teteh miliki juga bisa dicontohkan seperti Teteh memiliki fisik yang lengkap ya, Teteh memiliki bakat. Nah, itu aspek positif salah satunya gitu. Mengerti? Nah, yang kedua, coba Teteh tahu nggak caranya berpikir positif seperti apa? Baik, akan saya ajarkan ya. Nih, yang pertama, Teteh coba setiap hari membuat note ya berupa ucapan syukur minimal 5. Contohnya bersyukur Teteh hari ini sudah makan, Teteh masih bisa berjalan, Teteh masih bisa bernafas dengan nyaman. Nah, itu contohnya ya. Lalu yang kedua, coba Teteh jadikan diri Teteh sebagai sahabat terbaik Teteh. Selalu rangkul diri Teteh dan hidup dengan pikiran yang optimis. Nah, yang ketiga, cobalah membuat hidup Teteh selalu berpikiran positif, positif, dan positif. Nah, dan yang keempat, coba Teteh ketahui cita-cita, minat, dan bakat Teteh. Coba saya ingin bertanya kepada Teteh, apakah Teteh memiliki cita-cita, minat, dan bakat? Coba Pak sebutkan. Pelukis. Oh, pelukis. Bagus ya menjadi pelukis ya. Oke. Nah, Teteh sekarang saya ingin bertanya, apakah Teteh memiliki hal yang berharga bagi hidup Teteh? Coba sebutkan apa? Saya memiliki 11 prestasi melukis. Nah, bagus. Itu merupakan hal yang berharga bagi hidup Teteh ya. Nah, selain itu, Teteh bisa menghargai diri Teteh dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Teteh miliki, ya Teh. Mulai dengan Teteh memiliki jiwa yang besar, terus hati yang luas gitu ya, mempertimbangkan segala aspek tuh dengan matang, dengan bijaksana. Teteh menyelesaikan masalah tuh dengan pikiran yang panjang dan pikiran yang matang juga. Nah, jauhi hal-hal yang negatif yang akan merusak hidup Teteh juga ya. Mengerti? Nah, tadi kan Teteh bilang Teteh memiliki cita-cita, minat, dan bakat dalam melukis. Bagaimana kalau Teteh kembali melatih melukis lagi? Emang boleh? Boleh. Teteh mau? Ah, Boleh. Mau dilakukan hari apa saja? hari Senin Selasa. Hari Senin Selasa. Baik, saya akan menulisnya dalam jadwal kegiatan hari Teteh, harian Teteh ya. Hari Senin dan Selasa ya, pada pukul 8 sama pukul 2 siang. 8 dan 2 siang. Mau 2 kali melukisnya? Iya, Baik. Hari Senin dan Selasa pukul 8 dan pukul 2 siang. pukul 2 siang. Baik. Nah, tadi kan Teteh untuk memiliki cara berpikiran yang positif tuh membuat note berupa ucapan syukur minimal 5. Nah, itu dilakukan sebelum tidur. Setiap hari ya, saya masukkan ke dalam jadwal harian Teteh. Oke? Nah, baik, sudah dimasukkan. Bagaimana Teh perasaannya setelah mengobrol dengan saya? Saya sangat senang karena saya bisa melukis lagi. Alhamdulillah ya, kalau seperti itu semangat ya melukisnya. Nanti saya ingin melihat hasil lukisan indah yang Teteh buat ya. Oke, nah coba sekarang sebutkan cara-cara berpikir positif yang sudah saya jelaskan tadi. Yuk bareng-bareng. Yang pertama buat note, ucapan rasa syukur, salah satunya itu mempunyai tangan, Ya, mempunyai anggota tubuh lengkap, betul. dan bisa bernapas, bisa Betul. makan. Dan yang kedua itu jadikan diri sendiri itu sebagai sahabat, Betul. dan mempunyai pikiran yang optimis. Betul. Nah, yang ketiga itu penuhi pikiran dengan hal-hal yang positif, positif dan positif. Betul. Dan yang keempat itu pilih cita-cita, minat dan bakat.
saya itu tadi memilih menjadi pelukis. Nah, bagus. Baik ya, sudah tepat. Baik, Teteh, jangan lupa berarti kan Teteh besok mulai melukis ya. Pada pukul berapa? 8 Dan pukul Pukul 2. 2 Sudah saya masukkan ke dalam jadwal. Dan jangan lupa nanti malam Teteh membuat not minimal 5 berupa ucapan syukur. Nah, nanti jika sudah dilakukan, Teteh checklist ya jika mandiri di kolom mandiri. Kalau dibantu. Jika tidak dilakukan, di checklistnya di kolom tidak dilakukan ya Teh ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, bagaimana kalau di pertemuan selanjutnya saya akan mengajak Teteh untuk mengobrol santai lagi mengenai coping yang tepat untuk Teteh, bertujuan agar kita mengetahui coping yang bisa mengatasi permasalahan yang sedang Teteh alami. Ya, mau Teh? Dengan prosedur nanti kita akan mengobrol, berdiskusi seperti ini, berdiskusi santai gitu. Nah, baik, kalau seperti itu, besok saya akan kembali ya ke sini pada pukul 10 setelah Teteh melukis ya. Nah, waktunya sekitar 15 menit dan tempatnya di sini. Teteh bersedia? bersedia. Baik, ini sudah selesai ya diskusi kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Terima kasih ya Teh untuk hari ini sudah bekerja sama dengan baik dengan saya. Semoga Teteh lekas pulih dan jangan lupa makanannya dihabiskan ya, karena makanan itu penting untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Oke, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum.